Assalamualaikum. Kami kelompok 6, mata kuliah Manajemen Investasi dan Risiko, program studi S1 Bisnis Digital, dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Anggota kelompok kami, Muhammad Ardiansyah, NIM, BD 03220002, Ibrahim Salim Takiuddin, NIM, BD 03220025, Afif Abdillah Fadli, NIM, BD 03220033. Akan mempresentasikan materi yang berjudul obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana. Ada 3 karakteristik utama obligasi, yaitu jangka waktu, kupon, bunga, dan nilai nominal. Pertama, jangka waktu. Jangka waktu obligasi merujuk pada periode hingga obligasi tersebut jatuh tempo. Ini bisa berkisar dari beberapa bulan hingga beberapa dekade. Obligasi dengan jangka waktu pendek biasanya memiliki risiko yang lebih rendah, sementara obligasi jangka panjang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kedua, kupon, bunga. Kupon adalah tingkat bunga yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Pembayaran kupon biasanya dilakukan secara berkala, misalnya, setiap 6 bulan atau tahunan, dan dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi. Kupon memberikan pendapatan tetap kepada investor selama masa kepemilikan obligasi. Dan yang ketiga, nilai nominal. Nilai nominal, atau nilai par, adalah jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Ini juga merupakan dasar untuk menghitung pembayaran kupon. Misalnya, jika obligasi memiliki nilai nominal $1.000 dan kupon 5%, pemegang obligasi akan menerima $50 setiap tahun hingga jatuh tempo, dan $1.000 pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, alur penerbitan obligasi. Pertama, penerbit obligasi, misalnya pemerintah atau perusahaan, membutuhkan dana, jadi mereka menerbitkan obligasi. Kedua, investor membeli obligasi tersebut dan memberikan dana kepada penerbit. Ketiga, sebagai imbalannya, penerbit memberikan kupon, bunga, secara berkala kepada investor. Dan kelima, investor memegang obligasi sebagai bukti utang, dan penerbit mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan. Sederhananya, investor memberi pinjaman lewat obligasi, penerbit memakai dana itu dan membayar bunga rutin sampai utangnya lunas. Ada 3 jenis obligasi. 1. Obligasi pemerintah, dengan risiko yang rendah. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek publik atau menutupi defisit anggaran. Contohnya adalah obligasi Negara Republik Indonesia, ORI. 2. Obligasi korporasi, dengan kupon, bunga, yang tinggi dan risiko yang lebih besar. Obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk mengumpulkan dana guna ekspansi dan investasi. Dan yang ketiga, obligasi daerah. Obligasi daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, provinsi, kota, atau kabupaten, untuk membiayai proyek-proyek lokal seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Terkadang bebas pajak. Selanjutnya, cara kerja obligasi. Pertama, perencanaan dan penentuan detail. Penerbit merencanakan penerbitan obligasi dan menentukan detail obligasi. Detail obligasi seperti menentukan nilai nominal, tingkat kupon, jangka waktu, dan jenis obligasi. Kedua, penerbitan melalui penjamin emisi. Penjamin emisi bekerja sama dengan bank investasi untuk menentukan harga dan memasarkan obligasi. Ketiga, obligasi diterbitkan dan dijual kepada investor, penerbit menerima dana. Keempat, penerbit membayar kupon, bunga, secara berkala. Dan kelima, pelunasan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Ada 3 keuntungan investasi obligasi. 1. Pendapatan tetap. Obligasi memberikan pembayaran bunga, kupon, secara berkala, yang memberikan pendapatan tetap kepada investor. Ini sangat menarik bagi mereka yang mencari aliran kas yang stabil, seperti pensiunan atau investor yang ingin menghindari fluktuasi pasar saham. 2. Diversifikasi portofolio. Menambahkan obligasi ke dalam portofolio investasi dapat membantu mendiversifikasi risiko. Obligasi seringkali bergerak berlawanan arah dengan saham, sehingga dapat mengurangi volatilitas keseluruhan portofolio dan melindungi nilai investasi selama periode ketidakpastian pasar. 3. Perlindungan terhadap inflasi, dengan jenis tertentu. Beberapa jenis obligasi, seperti obligasi indeks inflasi, dirancang untuk melindungi investor dari inflasi.
Pembayaran kupon dan nilai nominal obligasi dapat disesuaikan dengan tingkat inflasi, sehingga daya beli investor tetap terjaga. Adapun 3 risiko investasi obligasi. 1. Risiko suku bunga. Ketika suku bunga pasar naik, harga obligasi yang ada cenderung turun. Ini karena investor akan lebih memilih obligasi baru yang menawarkan kupon lebih tinggi. Sebagai hasilnya, jika Anda perlu menjual obligasi sebelum jatuh tempo, Anda mungkin akan mengalami kerugian. 2. Risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa penerbit obligasi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok. Jika penerbit mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan, pemegang obligasi mungkin tidak menerima pembayaran yang dijanjikan. Obligasi korporasi biasanya memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. 3. Risiko inflasi. Inflasi dapat menggerus daya beli pembayaran kupon yang diterima oleh investor. Jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada tingkat kupon obligasi, nilai real dari pembayaran bunga akan menurun, sehingga mengurangi keuntungan yang sebenarnya bagi investor. Kesimpulan. Obligasi adalah instrumen investasi yang penting dengan risiko dan keuntungan yang perlu dipahami. Obligasi adalah instrumen investasi pendapatan tetap. Obligasi cocok untuk diversifikasi dan kestabilan portofolio. Dalam menggunakan instrumen investasi obligasi, tetap perlu mewaspadai risiko-risiko utama. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum.